Bandros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari API, yaitu Himpunan Wisata Indonesia. Jadi di sini kita sebagai tour guide-nya di Bandros. Dan tak lupa kita juga didampingi oleh drivernya Bandros, namanya Pak Heri. Nah, sebelum kita keliling Bandung bersama bis Bandros, alangkah baiknya apa? Dipakai dulu sabuk pengaman. Kalau nggak ada jangan dicari ya. Nah, Arif nggak ada, bilang aja gitu ya. Nah, di sini kita kan keliling Bandung bersama bis Bandros. Ada yang tahu singkatannya Bandros apa? Iya, Bandung Tour on Bus. Nah, itu Bandros. Jadi kita keliling Bandung bersama bis Bandros. Nah, itulah infonya Bandros. Nah, kita akan lewat jalannya. Ada yang pernah lihat nggak jalan apa di sebelah kanan? Banjir. Ini Asia Afrika. Itu Banjir. Nah, ternyata kenapa disebut dengan Banjir? Dulunya di sini ada perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda pasti ada kandang kudanya. Walaupun zamannya sekarang udah diubah jadi kuda besi, tapi tetap yang dipakainya apa? Parkiran kuda. Kalau lihat sebelah kanan, ini Banjir, install kuda. Nah, di sini juga ada penjaranya presiden kita yang pertama, yaitu Pak Insinyur Soekarno. Pernah lihat nggak penjaranya? Belum ya. Nah, kita lihat sebelah kanan. Kita bisa prihatin lihatnya juga. Panjangnya aja cuma 2,5, lebar 1,5. Makanya Pak Soekarno berontak di situ, ditahan dan diadili hanya 8 bulan aja. Nanti kita lewat gedungnya pas dia berontak ya. Nah, sedangkan lapasnya sekarang udah jadi ruko. Rumah dan toko alat-alat listrik dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini jalan yang cuma 3 huruf. Ada yang tahu jalan apa? A, B, C. Nah, ini jalannya 3 huruf kan? Tapi namanya jadi panjang. Sebelum kita bahas ABC, itu ada gedung putih, ada rantainya warna kuning. Orang menyangka inilah penjaranya Pak Soekarno. Ini bukan penjara tapi mercusuar, di mana Pak Soekarno ditahan di dalam Banjir, dijaga sama orang Belanda. Nah, ini masjid Cina, namanya apa? Al-Ibtijat atau pembaruan. Kalau begitu apa yang disebut dengan jalan ABC ini? Ternyata di sini nggak ada pabrik kecap, di sini nggak ada pabrik saus, apalagi batu baterai nggak bisa dimakan. Kenapa sebut ABC? Disinilah ketiga negara yang menguasai perdagangan atau perniagaan zaman dulu, yaitu A-nya apa? A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Cina. Nah, itulah Arab, Bumi Putra, dan Cina. Nah, kita akan lewat jalan yang paling elit, namanya Jalan Braga. Braga dibagi 2. Ada Braga panjang ke sebelah kiri, ada Braga pendek ke sebelah kanan. Apa perbedaannya? Dari jalannya udah beda, betul nggak? Kalau pendek ini hanya outmik dengan aspal, tapi Braga panjang lihat apa ini? Ini adalah sebuah batu, namanya batu andesit. Nah, inilah Braga. Dan juga disebut dengan Paris panjang-panjang Pulau Jawa. Kenapa? Dari pagi sampai siang sampai tengah malam orang itu gak ada habisnya di Braga, betul nggak? Makanya disebut Braga. Apa Braga? Ubaraga, orang-orang yang selalu bergaya. Inilah Braga. Ada lagi jalan-jalan, ada lagi foto model, ada lagi selfie, semuanya bergaya. Orang Sunda bilang apa? Rogai, loba gaya. Itulah Braga. Nah, di sini juga ada roti, cuma dia kalau bukanya jam 9:30 biasanya dibuka. Sekarang belum jam 9:30, jadi belum buka, masih tutup. Nah, ini rotinya paling jadul, tahun 1929, namanya roti sumber hidangan. Nah, di sini kita lihat sebelah kanan itu ada pengrajin wayang golek, namanya Pak Ramdan. Pak Ramdan, tuh lihat tangannya bergerak dua-duanya. Selalu say hello, manis dan tidak sombong. Orang Bandung udah mengenal gas,
dari tahun 1930. Nah, di mana gedung gasnya? Nah, kita lihat sebelah kanan. Namanya GGN, Gedung Gas Negara. Pusat fungsi pemasaran kantor pabrik gas dulu di sini. Dulu kayak apa yang kita bayar. Sekarang kan tinggal trek nyala, 3 kilo, 5 kilo, dan 12 kilo. Warnanya pun ada. Warna hijau, warna biru, warna pink. Kalau kuning bukan gas, ternyata apa? Balonku ada 5. Nah, di sini ada rumah makan yang paling jadul di Kota Bandung. Namanya apa? Bukan bahasa kita, malah bahasa Prancis. Bisa nggak bahasa Prancisnya? Baca yuk bareng-bareng kalau bisa. Nah, ini bahasa apa kata Anda? Iya, bukan mesin, bahasa Inggris. Bahasa Prancis pakai nom. Tapi bukan meong makanan, tapi meyo. Coba sebut aja. Meyo meyo. Udah aja yang pernah aja yang sekarang. Susah ya. Nah, jadi Braga ini sampai ujungnya. Dari Braga kita akan lewat jalan Suniaraja. Ada apa di Suniaraja? Mungkin pernah dengar ada yang namanya viaduk ya. Nah, ternyata viaduk ini bukan di Bandung saja. Ada lagi 2 daerah, yaitu Surabaya dan Jogja. Sama enggak? Bandung, Surabaya, Jogja, viaduknya pasti sama. Cuma ada 3 daerah, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Apa viaduk kalau demikian? Kita lihat sebelah kanan. Ternyata viaduk ini ada jembatan. Di atasnya ada rel kereta api. Ini sama dengan Jogja, Surabaya. Ada sungainya juga, sama. Cuma yang di Bandung ini ada hotelnya Kedaton. Ternyata Kedaton ini adalah singkatan. Apa Kedaton? Kereta api datang kita tonton. Itu Kedaton ya. Nah, Soekarno tadi ditahan gak dari berapa bulan. Rasanya gimana sih ditahan dari kesel, yang hanya dia buat surat yang namanya surat pledoi atau pembelaan, di mana waktu dia menggugat. Nah, ini Gedung Indonesia Penggugat atau bahasa Belandanya Gedung Landrat. Akhirnya Pak Soekarno disidang dan divonis 4 tahun penjara di sini. Nah, setelah itu dipindahkan dari Bajai ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada pergolakan politik, Pak Soekarno dibuang lebih jauh lagi, yaitu ke Pulau Bulu. Nah, ini sejarah yang paling kuat. Gereja namanya Jemaat Betel. Dari tahun berapa? Tahun 1925. Nah, ini balkon sampai sekarang belum dibuka lagi, entah kapan mau dibuka kembali ya. Tapi untuk kantor wali kotanya udah dibuka seperti biasa. Nah, Pak Wali Kotanya juga sekarang udah ganti karena Pak Odenya telah meninggal dunia. Diganti langsung sama wakilnya dan telah dilantik. Namanya siapa? Pak Haji Ana Mulyana. Itu Pak Wali Kota. Kenapa Kak harus panjang dan lengkap? Ternyata Yananya sekarang ada 2. Haji Ana Mulyana, Pak Wali Kota, satunya Yana Orai Koneng. Nah, itu satunya ya. Nah, tahun 1927 sampai sekarang ini adalah kantor wali kota. Nah, sebelumnya ini merupakan gudang rempah-rempah yang terkenal dengan gudang kopi. Nama kopinya kopi Van Hoys. Otomatis orang Belanda yang punya siapa? Andreas Doelger. Nah, kita akan lewat jalan Wastu Kencana. Coba lihat sebelah kanan. Itu ada tugu. Ternyata itu adalah kota sahabat. Jadi orang Bandung sahabatnya dengan orang Cina, Amerika, bertepatan di Texas, namanya Sister City. Nah, kita akan lewat rumah yang paling besar. Biasanya orang besar suka dijaganya oleh security ya. Ini bukan security tapi siapa? Tuh, oleh tentara. Pos 1 tentara, pos 2-nya tentara, ada air mancur lagi. Dan selalu ini rumah dijaga oleh siapa? Seekor harimau. Tuh, lihat sebelah kiri harimaunya. Nah, ini ternyata rumah dinas. Rumah dinas siapa? Rumah dinas Pangkat 3 Siliwangi. Nah, satu lagi itu kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Jerman, bertepatan di Brunswick. Satu lagi itu dengan Cina, itu dengan kota Luzon. Inilah ketiga negara yang disebut dengan Sister City. Nah,
mana nih sebelah kanan? Ya di Jalan Gunawarman. Nah ini semua bilang jalan ini Jalan Riau. Padahal nama aslinya bukan Riau, tapi Jalan LRRE Mata Dinata. Kenapa Jalan Riau terkenal? Karena kalau terus banyak sekali namanya factory outlet, betul nggak? Heritage, Esentrik, Sekat. Berarti kalau begitu namanya apa yang namanya LLRE Mata Dinata? Ada yang tahu singkatannya apa? Bukan Los Angeles ya, tapi Laksamana Laut Raden Edi Mata Dinata. Nah sama dengan jalan ini coba lihat tuh, Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah sebelum kita bahas Insinyur Haji Juanda, kita lihat ada petugas apa itu sebelah kanan, PDAM ya. Nah, saya lihat kemarin itu ada 4, sekarang ada 3. Coba satunya kemana? Coba cari ada itu enggak? Kalian tahu? Ternyata saya sendiri, satunya lagi naik patroli yang ada. Nah, apa yang disebut dengan dago? Apa dago artinya? Itu bahasa Sunda banget. Dago itu bukan dagu, tapi dagoan, itu dago. Atau silih menunggu. Kenapa harus menunggu? Dulu kita di dago atas, mau ke bawah ini nggak ada mobil, nggak ada motor. Apa dulu transportasinya? Kereta atau delman. Nasi Pak Kusir menunggu penumpangnya dari dago atas. Karena zaman dulu belum bisa di calling. Jangankan dulu ada handphone, telepon juga dulu belum ada. Udah banyak kan baru turun ke bawah sama-sama. Kenapa harus sama-sama? Karena kalau sendiri takutnya dirampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu ini Bandung purba, banyak hutan belantarannya. Sekarang di dagonya ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang, namanya dago apa? Dago Pakar atau Taman Hutan Raya. Itulah makanya ada istilah Pak dagoan. Dari Jalan Dago atau Insinyur Juanda kita akan lewat jalan di Ponorogo. Di Ponorogo ini terkenalnya dengan perangnya berapa tahun? 5 tahun ya. Pernah tahu nggak tahun berapa sampai tahun berapa? 1825 sampai 1830. Itu namanya 5 tahun. Wah, lama banget ya. Tapi ini perang yang paling aneh, paling cepat, betul nggak? Makanya si Belanda ini pola-polanda sama Pangeran di Ponorogo dengan waktunya lagu dangdut dan lagu pop 5 menit saja, betul? Ada lagi sudah bisa itu perangnya ya 5 menit. Nah ternyata ini juga dulunya sempat jadi jalan Belanda. Karena kita jual Belanda 350 tahun. Beda dengan Jepang, cuma 3,5 tahun. Nama jalan Belandanya waktu yang pertama yang paling cantik. Waktu itu sepengetahuan siapa? Batu William Wina. Nah ini jalannya. Yang sekarang jalan di Ponorogo. Orang luar kota Bandung datang ke Bandung yang dicari pertama itu apa? Apa makannya? Iya, kalau makan terlemas, mungkin jual apa dan sakit bisa juga. Nah di sini banyak sekali nasi yang unik. Kalau nasi timbal, nasi liwet, nasi bakar itu udah biasa. Ini ada nasi yang unik, coba lihat sebelah kiri. Nasi apa? Nasi bacakan. Aneh kan? Kalau ada nasi bacakan, nah setelah saya cek, ini semuanya serba seng. Piringnya pakai piring seng, alasnya juga pakai cangkir atau umum. Teko seng, makanannya biasa aja. Ternyata apa? Oseng-oseng. Nah itu ya. Dia kan cah kangkung, cah jamur terbuat dari apa? Oseng-oseng. Di Jalan di Ponorogo ini ada lapangan gazebo. Ternyata gazebo ini merupakan lapangan bola. Itu dulu, sekarang untuk olahraga aja. Apa gazebo? Gabungan sepak bola Indonesia Banten Utara. Nah ini tempatnya. Dari gazebo depannya ada kantor gubernur Jawa Barat. Namanya apa? Kenapa sebut dengan sate? Coba di atasnya tuntunannya ada berapa? Ada 6. 6 itu ada artinya dibuat dengan biaya 6 juta dan itu uang Belanda dulu. Nah, perusahaan ini dibuat pada tanggal 27 Juli
1920 sampai 1924. 3 arsiteknya orang Belanda semua. Johan Herbert, Delok, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000 karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan dulunya kampung. Kampung Cibarengkok yang sekarang apa? Jalan Sukajadi. Kampung Gandok yang sekarang jalan apa? Cibuleri. Kampung Sekolawan sekarang jalan apa? Di Pati Ukur. Itu yang sekarang dibantu dengan pemanfaatnya dari Popeye. Ini gedung sate 10 hektar, ya. Makanya bukan dari genteng ini, dibuat dari kayu yang namanya kayu sirap. Nah karena udah lama mun kayunya itu sekarang mau diganti sama genteng tuh yang depannya, ya. Nah itulah gedung sate. Siapa pertama kali ini nyebut gedung sate? Adalah gubernur kita yang telah meninggal dunia, Haji Ahab Gunaedi. Jadi yang orang Sunda yang lihat itu yang dikatakan. Coba kalau yang pertamanya cilok jadinya gimana? Kita akan rapat di gedung Cep, fotonya dulunya gedung sate jadi enak. Nah ini taman lansia, coba perhatikan di dalamnya lansia bukan? Bukannya mudah-mudahan pas keluarga jadi kakek nenek. Nah ini kenapa ramai sekali? Karena ini museum paling terbesar se-Asia Tenggara. Namanya Museum Geologi. Ada fosil batu, ada fosil kayu, dan juga manusia Jawa yang pertama. Namanya siapa? Pithecanthropus erectus. Kata Darwin teorinya kria. Manusia turunan monyet bohong. Bohong aja, karena Darwin ini nggak punya agama. Yang aslinya Pithecanthropus erectus, manusia berjalan tegak. Nah itu artinya. Nah kalau kita punya suara bagus, kita sebelum ke TVRI di mana dulu? MRI. Mana RRI? Nah ini tempat kita menyanyi kalau punya suara bagus. Tapi jangan sampai suara kamar mandi jadinya malu-malu, ya. Nah RRI ini didirikan 11 September 1945. Bukan di Bandung saja tapi seluruh Indonesia. Dari RRI ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam. Inilah Badan Islamic Centernya Jawa Barat. Ini satu lagi lihat, ada alas daun. Kenapa bukan alas piring, bukan alas tikar ya? Ini kok alas daun. Nah setelah saya cek dan saya makan di situ, ternyata apa? Sensasi makan tanpa piring. Pakainya apa? Pakai daun apa pakai tangan? Pakai tangan, pakai bisa makan. Dibuatnya pakai alas daun. Nah ini alas daun. Dan anehnya ini karyawati belum pernah dipotong gaji. Kenapa coba? Iya betul sih ibu, karena belum percayain piring ya. Karena pakai daun semua. Pinter sih ibu ya. Nah ini di Jalan Citarum pernah ada yang syuting film namanya Milea di film Bila. Pernah lihat nggak rumah syutingnya di mana? Belum pernah, tapi pernah nonton? Belum. Oh ini rumahnya sebelah kanan tuh. Betul nggak yang udah nonton pasti tahu. Nah itu rumah Milea waktu syuting di Jalan Citarum. Milea kalau syuting suka pakai angkot kalau kehujanan. Kalau nggak hujan digocek sama Dilan pacarnya. Nah sekarang saya tanya, Milea sama Dilan dengan rumah syutingnya sekolahnya jauh apa dekat? Jauh sekali. Apa dekat sekali? Dan cuma jalan kaki bisa ya. Nah ini tempat syutingnya SMA Negeri 20. Makanya kita dipomongkan yang namanya syuting. Kenapa harus muter dulu? Ini 20 meter udah nyampe di sini. Itu namanya syuting di SMA Negeri 20. Nah ini masjid satu-satunya yang paling unik di kota Bandung. Kenapa unik? Coba lihat di atasnya ada apa? Yang namanya sini nggak ada apa? Nggak ada kubah. Inilah masjid yang di kota Bandung Al Istiqomah. Nah di sini kita nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kapal laut, naik panos aja kita akan keliling Nusantara dan pulau. Yang pertama kita akan masuk di Pulau Lombok. Di Lombok kemarin ada MotoGP ya, Mandalika. Kalau di Bandung apa? Bukan. Di Bandung apa? Namanya Manalika. Nah itu ya. Nah kita akan lewat di Lombok ini banyak sekali kuliner, betul nggak? Ada lomi Lombok, ada gudeg Banda,
ada yang lagi viral apa? Makan bakso sampai sepanci, ya. Pernah lihat nggak? Belum ya, nanti kita lihat sebelah kiri ya. Tapi di Lombok ini juga ada jagal potong yang paling angker. Saking angkernya, jagal potong ini selalu dijaga oleh seorang kakek. Iya, jagal potong apa yang dimaksud? KFC. Nah itu betul jagal potong paling angker ya. Suka ada penampakannya apa? Sayap sama dada. Nah itu yang paling angker. Ya kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita lihat ada Lomi Lombok, ada yang lagi viral apa di medsos, makan bakso sampai sepanci. Pernah lihat nggak? Belum ya. Nah kita lihat sebelah kiri ya. Baksonya warnanya kuning. Bakso Sultan. Oh keren ya, baksonya juga namanya aja udah namanya Sultan. Berarti bakso elit ini. Kenapa sebut dengan bakso Sultan? Karena banyak sekali macam baksonya, sampai 101 macam bakso. Di tempat duduknya udah dikasih kompor, kita masuk dikasih kitel. Makanya selalu panas baksonya, makanya sebut bakso makan sepanci. Nah di sini bukan rumah makan, tapi pedagang kaki lima biasa. Ya, namanya apa? Lomi Lombok. Pernah nggak makan di Lomi Lombok? Pernah ya? Dengan apa kekekalannya yang paling enak? Tapi para ibu-ibu dengan para wanita ini paling suka di sini. Bapaknya suka nggak? Masih suka. Cuman bapaknya setelah kenyang nunggu di parkiran, nunggu di mobil atau di motor. Ibunya enggak. Setelah kenyang malah nyebrang. Ibu mau kemana kata bapaknya? Mau perawatan dulu, MS Glow. Nah itu tepatnya. Begitu ke mobil, bapaknya bingung. Ini mama bukan. Iya, kenapa kok jadi glowing? Nah itu ya. Nah itu tempatnya. Jadi Lomi Lombok yang sebelah kanan tinggal nyebrang. MS Glow, glowing ya. Nah itu. Dari Lombok kita ke Pulau Aceh. Ternyata di Aceh ini ada rumah yang paling angker. Itu bukan di Sepanjangko, rumahnya juga masih ada. Namanya rumah kentang. Kenapa disebut dengan rumah kentang? Jadi kalau kita lewat jam 12 malam, setiap malam Jumat Kliwon selalu bau aromanya, aroma kentang. Itu jam 12 malam. Tapi sekarang bukan jam 12 malam aja, tiap hari jadi bau semua masakan. Kenapa? Karena rumah kentangnya udah jadi restoran. Nah, lihat sebelah kanan. Dan kenapa disebut dengan rumah kentang? Jadi ibunya ini seorang Belanda. Lagi ngerebus kentang di kuali besar. Karena saking sibuknya, si bayinya ini nggak ada yang gendong. Terpaksa digendong oleh ibunya sendiri. Namanya anak bayi umur 2 tahun. Kalau kepanasan gelisah kan, masuklah dia ke rebusan kentang sampai meninggal dunia. Makanya si ibunya juga saking stresnya bunuh diri juga. Nah, di mana rumah kentangnya tuh? Lihat sebelah kanan. Ini pada di tahun berapa? 1908. Baru dibangun restoran tahun 2020. Tetap namanya rumah kentang karena itu ada urban legendnya. Nah sebelah kiri ini ada tank wajah, ada pansernya juga, ada water cannonnya. Nah ini yang namanya Kodigrat. Ada yang tahu singkatannya Kodigrat apa? Tuh lihat kita baca sama-sama. Tentara Nasional Angkatan Darat. Yang pernah di Bandung tahun 90-an ini dulunya taman paling menyeramkan, betul nggak? Sekarang lihat ada ayunan, duduk manis makanya gratis sampai minum cikopi. Kenapa dulu menyeramkan? Kita ketemu paginya itu pakai lepis, malamnya ketemu dengan orang sama pakai rok sama leci. Sekarang udah dibahas oleh Satpol PP jadi nggak ada lagi ya. Kalau di Bandung Taman Maluku, kalau di Jakarta Taman Lawan. Baru ingat ibu ya. Nah ini ada kantor dinas Padang 3 Siliwangi. Di Semarang katanya ada Lawang Sewu. Itunya ada 1000 ya, betul. Kalau di Bandung bukan, jendelanya ada 1000. Ada pernah lihat belum? Nih lihat sebelah kiri. Ini Gunung Sabau, jendelanya ada 1002. Nah ini taman anak-anak
Tapi begitu ibunya bapaknya keluar bawa anaknya malah ngeruntut ke tukang tiket. Ini bukan taman murah tapi taman cicilan. Kenapa taman cicilan? Anaknya naik kereta api harus nyicil lagi. Masuk orang-orang harus nyicil lagi. Yang sepeda juga cicilan terus. Nah ini makanya taman cicilan. Tuh. Jadi ditutup lagi. Kemarin udah pegang yang kunci sendiri. Oh sudah kunci sendiri. Nah ini kita udah dari Belitung kita ke Sumatera. Ternyata di Sumatera ini ada pahlawan revolusi yang masukkan ke lubang buaya. Siapa itu sebelah kanan? Kalian tahu? Yang terkenal dengan Modading Mangoleh jalannya. Kata Jenderal Ahmad Yani. Nah di Sumatera ini ada sekolah terfavorit. Kenapa terfavorit? Karena dari dulu sampai sekarang belum dipugar. Coba lihat tahunnya berapa. Ya, ini kenapa terfavorit? Karena sekolah pejabat semua. SMP 2, saingannya SMP 5. Tuh lihat tahunnya 1913. Bayangin aja berapa tahun. Tetap kekuatannya itu kekuatan Belanda. Nah ini ya, kenapa sekolah terfavorit? SMP 2 Pak Ridwan Kamil. SMP 5 yang membuat pesawat Cn 235 Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah di sini kita akan tes IQ ya. Siapa yang bisa jawab, jago perhatikan teman-teman hari. Kita akan lewat jalan apa? Jalan apa? Jalan kereta api. Bisa itu jawabannya. Jalan kereta api. Kenapa jalur kereta api selalu dibuat dengan 2 jalur? Itu adalah pembatas waktu zaman Belanda. Jadi Belanda ini, Bandung ini dulunya nggak ada Bandung Timur, nggak ada Bandung Barat. Hanya 2 Bandung, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara siapa pemukimnya? Orang-orang Eropa, termasuk orang Belanda. Senangnya di dataran tinggi. Kalau orang Bandung Selatannya siapa? Yang sekarang kan Pendopo ya. Dulunya di mana Bandung Selatannya? Belum tahu. Orang Sunda pasti tahu. Daya Kolot. Nah itu kota tuanya dulu. Sekarang dipindahkan di Pendopo. Jadi kota alun-alun Bandung. Nah ini masjid Cina. Namanya Masjid Lause II. Apa Lause? Maha Guru. Jadi orang-orang Cina yang masuk Islam jadilah mualaf. Nah ini patung yang belakang kita itu dibuat oleh Inyoman Wantu. Orang Bali, dia buka gereja di perumahan Setaputa di kota Bandung. Nah itu patung yang dibuat namanya Kang Adat Sudrajat ya, patungnya itu. Nah yang anehnya setiap tanggal 5 saya lewat situ dia menghilang. Kemana Kang Adat menghilang setiap tanggal 5? Ada yang tahu nggak? Bukan lagi ngambil bola tapi lagi ngambil pensiunan. Nah itu ya. Nah ini jalannya, jalan Tamblong. Nah kita lihat sebelah kanan. Ini ada hotel yang tertua di kota Bandung yang kedua, namanya Grand Priangar. Yang pertamanya Savoy Homan. Di sini ada apa dulunya? Para delegasi Konferensi Asia Afrika yang pertama, yaitu menginapnya di sini sebanyak 29 negara. Nah dari Nusantara kita jauh lagi melangkah jalan terpanjang. Bukan di Bandung tapi sedunia. Bayangin aja dari Asia sampai Afrika berapa mil ya. Kita lalui juga dengan Bandros. Nah itulah namanya Bandros. Nah di sini ada apa? Kita lihat sebelah kanan ada Bandung kilometer 0. Kita harus tahu nol Bandungnya di mana. Nah ini nol Bandungnya. Jadi Bandung Padalarang, Bandung Cileunyi dari sini 18 kilo itu nol. Sekarang nol dulu lain lagi tuh rambut panjang namanya siapa? Herman Lelendendes. Dia adalah penancaman contohnya pertama dibuat jalan Anyer sampai mana bukan kurang lebih berapa 1000 km dengan kerja paksanya. Nah itu yang pindahkan Bandung sebelahnya Wirangata Kusuma kedua. Satunya ini Insinyur Soekarno, satunya itu gubernur kita. Dulunya bukan di Bandung tapi di Batavia di Jakarta. Profesor Dr. Sutomi Harjo. Nah ini hotel paling tua di kota Bandung namanya Savoy Homan. Nah ternyata Homan ini bukan orang Belanda yang punya tapi orang Jerman. Namanya Andreas Homan. Nah di mana para delegasi seminar? Nah ini tempatnya, yaitu di Gedung Merdeka.
Gedung mereka ini dibuat pada tahun 1921 oleh Word Sumager. Word Sumager ini adalah guru besarnya ITB. Pertama kali muridnya siapa? Pak Insinyur Soekarno. Nah ini sebelah kanan. Nah ini udah bisa masuk pakai barcode ya, boleh. Nah ini jalannya Insinyur Soekarno. Nah kenapa hantunya pada nggak ada? Mungkin malamnya tadi begadang, makanya belum ada. Tuh baru ada 1, 2 ya. Yang anehnya, hantu di Bandung nggak takut sama ayat kursi, nggak takut sama surat yasin, yang takutnya satu sama siapa? Satpol PP masih berani, polisi masih berani lawan. Hanya satu sama siapa? Air hujan. Pasti luntur bubar semua ya kalau ada hujan. Nah ini taman alun-alun sampai sekarang belum buka kembali. Kita juga belum ada infonya ya. Kemarin sempat buka dari jam 10 sampai jam 3. Nah sekarang kenapa dibuka lagi kita juga nggak tahu ya. Tapi kepadaan sedang mulai normal ya, nggak begitu ramai. Nah ini ada menara Kembar. Kita bisa lihat dari atas Bandung sekitarnya. Ini kurang lebih 81 meter. Tentu saja pakai lift. Boleh nggak pakai lift? Boleh sekali. Tapi pasti atas pingsan manual ya. Jadi saya tanggung jawab ya. Nah ini kantor pos Jabar dulu. Dulu kita nggak pakai mobil, nggak pakai motor, pakainya apa tadi? Pakai kuda. Kudanya pasti dibancai, minum air dari sungai Cikapundung. Makanya disebut bancai. Apa bancai? Bantuan cair. Nah itu bancai. A, B, C. Arabnya di mana dulu? Nah ini kampung Arab. Yang di jalan Agameri yang sekarang itu kampung Arab. B-nya siapa? Bumi Putra siapa? Kita semua orang Indonesia, itu Bumi Putra. Kalau C-nya Cina. Dari dulu saya misalnya Cina makin banyak di kota Bandung, betul nggak? Yang punya herbal dan jamuan siapa? Itu Cina juga, namanya siapa? Babak Kuya. Nah itu juga Cina. Kenapa sebut Babak Kuya? Karena masa hidupnya jalannya kayak kura-kura. Nah namanya Babak Kuya. Dari Asia Afrika kita lewat jalan Ojo Iskandar di Nata yang selalu dijuluki dengan si jalan Harupat. Kenapa dia sebut si jalan Harupat? Sekarang saya tanya, di manakah kuburannya beliau? Ada yang udah yang coba ngaji? Belum ada. Nah makanya disebut jalan Harupat, ditelan bumi, sama ada yang tahu orang. Jangan kita dunia juga belum tahu. Makanya dibuat jalannya, jalan Otista dengan lapangan bolanya, stadion jalan Harupat. Nah ini kiri kanan jalan perpatian. Kok kanannya ada bunga rampe-rampe? Berarti bunga untuk apa? Bunga untuk kuburan. Nah disitu para makam siapa? Para makam bupati dalam Bandung dan Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahirnya pada tanggal 4 Desember 1884, lahirnya di Tasikmalaya. Dikuburkannya di belakang kita, tahun wafatnya 1947. Yang selalu dijuluki dengan siapa? Keutamaan istri ya. Nah ini King yang pernah terbakar, sekarang udah bagus lagi ya, namanya King Shopping Center. Orang dulu kalau berperang nggak pakai senjata, pakainya apa? Bambu runcing. Jadi yang kita lalui selalu ada gambarannya. Nah sekali lagi kita akan nyampe dapat tujuan. Sebelum kita nyampe ada lagi pertanyaan kedua ya, tadi kejawab kereta api. Yang kedua kalau bisa jawab ada doorprize-nya. Apa doorprize-nya? Yang bisa jawab turun duluan. Kalau bisa jawab, kalau dijawab sama Kak Arif atau Pak Heri, berarti turunnya bareng-bareng lagi. Berapa lampu merah yang kita lewati? Ayo cepat. Ada berapa? Banyak kan hitungannya. Ada 6, ada 7 yang lain. Nah, karena belum bisa jawab, jadi kalau belum sendiri, berapa lampu merah kita lewati? Ada 0. Kenapa 0? Coba alasannya apa? Iya, karena lampu hijau semua, bagaimana nggak ada